Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di video yang kelima. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk menambahkan sebuah DNS server di Debian 11. Gimana caranya? Bisa ikutin video ini sampai selesai. Dan siapin juga laptopnya mungkin kalau biar sambil praktik itu lebih enak. Oke ya, ini sudah ada server yang sebelumnya. Ini masih satu server yang sama, belum ganti-ganti server atau belum ganti-ganti virtual box-nya, belum ganti-ganti virtual mesinnya. Jadi masih urutan dari video yang pertama sampai yang sekarang ini masih satu virtual mesin yang sama. Oke, kita langsung aja, kita login dulu. Nah, sekarang loginnya pakai root langsung ya. Jadi biar nggak usah masuk ke root lagi. Passwordnya pakai password root. Terus seperti biasa kita update dulu, apt kita update. Setelah itu kita install paket untuk DNS servernya yaitu bin9, apt-get install bin9, kita enter, tungguin sampai selesai. Nah, setelah install bin9-nya, kita langsung konfigurasi. Jadi ada beberapa file yang dikonfigurasi, ini perlu diikutin baik-baik. Nah, yang pertama adalah kita masuk ke konfigurasi yang pertama yaitu name.conf.local. Nah, di sini perlu kita tambahkan ya zone-nya. Zone. Nah, nama domainnya apa yang mau kita masukin? Misalnya kita mau bikin domain asalam.net.id atau asalam.net, atau jangan asalam, tkj asalam, tkj asalam.net. Setelah itu kita buka kurung, lalu kita tab, ketikkan type master titik koma, lalu file. Filenya ada di mana? Nah, ini file yang akan kita masukin. Kita buat namanya db tkj. Nah, db tkj ya. Titik koma, tutup kurung, titik koma. Diikutin pelan-pelan ya. Kalau kalian mau ngikutin bisa di pause dulu videonya terus disamain. Lalu yang berikutnya adalah 192 in addr.arpa type master. Filenya yang kita masukin itu adalah etc bin db.192 titik koma, buka kurung, titik koma. Nah, ini bisa di pause dulu, terus kalian ketikin di file name.conf.local. Setelah itu kita save ctrl x y enter. Itu file yang pertama. Lalu file yang kedua, ini kan ada dbtkj sama db192. Nah, dbtkj itu dari mana? Kita coba masuk dulu ke directory bin-nya ya. cd spasi /etc/bin. Kita masuk ke directory bin. Nah, ini udah masuk. Lalu kita lihat filenya, perintahnya apa? ls. Untuk melihat isi dari directory itu, perintahnya adalah ls. Nah, perhatikan di sini. Di sini kan nggak ada dbtkj sama nggak ada db192 ya. Ini perlu kita copy. Kita copy dulu beberapa filenya. Yang pertama ada db.local. Ada ya di situ db.local. Nah, ini yang kita copy menjadi db.tkj. Jadi kita copy db.local, namanya menjadi db.tkj. Caranya gimana? Gampang banget. Tinggal kita ketikkan perintahnya cp spasi db.local menjadi db.tkj. Seperti ini. Udah ya. db.localnya sudah kita copy menjadi db.tkj. Kenapa perlu di copy? Karena ini untuk backup-nya.
gitu untuk backupnya, jadi supaya nanti kalau ada masalah kita bisa hapus db.tkj-nya, terus kita copy lagi dari db.local menjadi db.tkj lagi. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita edit dulu db.tkj-nya. db.tkj. Kita enter. Nah, ini di sini tulisan localhost-nya kita ganti dengan domain yang tadi kita masukin di name.conf.local, yaitu tkjasalam.net. Di sini juga sama, localhost-nya kita hapus, kita ganti menjadi tkjasalam.net. Di sini juga sama, localhost-nya kita ganti .net. Nah, ini IP-nya IP di np0s8. IP gateway-nya yang kita masukin. 192.168.10.1. Buat yang baru ngikutin, bisa ikutin video dari video ke 1 ya, dari video awal. Ini udah ada playlistnya, jadi tinggal kalian pilih aja. Nah, ini yang bawahnya biarin aja seperti ini. Jadi yang kalian ganti yang localhost sama IP address-nya. Setelah itu ctrl-x, y, lalu enter. Oke, itu file yang pertama. Lalu file yang kedua adalah db192. Itu perlu kita copy lagi. Jadi kita lihat dulu ls filenya. Tadi kan db.local kita copy menjadi db.tkj. Sekarang yang perlu kita ganti atau kita copy untuk menjadi db192 adalah db127. Nah, ada ya db127, kita copy menjadi db192. Gimana caranya? cp db.127 spasi db.192. Nah, kalau sudah, kita edit db192-nya. Di sini juga sama, localhost-nya kita ganti menjadi tkjasalam.net. Ini juga sama, tkjasalam.net. Localhost-nya yang tulisan localhost itu perlu kita ganti menjadi tkjasalam.net. Ini juga sama, tkjasalam.net. tkjasalam.net. Lalu di sini ada IP-nya. Ini kita masukin dari belakang ya. Jadi kan IP np0s8 itu 192.168.10.1. Nah, ini kita tes dari belakang. Dari 1, lalu di sini 10, di sini 168. Nah, seperti ini. Ini kita tap ke tengahin biar rapi. Jadi dari kiri ke kanan. Jadi dibalik satunya di sebelah kiri, terus ke 10, 168. Kalau kurang paham, lihat IP yang di np0s8, yaitu 192.168.10.1. Nah, di sini satunya di sebelah kiri, jadi 1.10.168.192. Tapi karena 192-nya itu sudah ada tadi di name.conf.localnya, jadi nggak perlu kita tulis 192-nya. Nah, perlu kita tambahin juga satu di sini. Ini kita enter dulu, yaitu www in ns 192.168. Oh, sorry, bukan di sini ya, ini nanti aja terakhir. Kita coba seperti ini dulu aja, ikutin seperti ini ya, kalian ikutin isi filenya apa, lalu kita save. Berarti ada berapa file yang kita edit? 3. Satu, name.conf.local, lalu yang kedua adalah db.tkj, yang ketiga adalah db192. Itu ya. Oke, setelah kita edit 3 file itu, ada file lagi yang perlu kita edit. Kita lihat dulu ya, ls. Nah, ada namanya name.conf.option. Itu perlu kita edit juga. Nano name.conf.option. Di sini bagian forwardnya kita hapus ya. Kita hapus, maksudnya tanda garis miring itu kita hapus. Seperti ini. Ini juga kita hapus. Nah, seperti ini ya. Ini 00-nya kita ganti menjadi 888. Oke, terus di sini DNSSEC validation-nya kita ganti menjadi no. Kita save. Lalu yang berikutnya kita perlu edit di nano etc resolve.conf.
Di sini kita hapus dulu semuanya. Kita ketikin ulang, yaitu search. Domainnya apa tadi? tkj.asalam.net. Di sini name servernya adalah 192.168.10.1. Jadi IP yang digunakan sebagai gateway-nya. Kita ctrl+x, y, enter. Oke, sampai sini semua pengaturan sudah selesai. Kita cek menggunakan apa? Menggunakan perintah nslookup. Kalau nslookup-nya nggak ketemu, kalian install dulu ini ya, apt-get install dnsutils. Nah, dnsutils kalau nggak ada perintahnya. Jadi kita ketik dulu nslookup, lalu domainnya apa tadi? tkj.asalam.net. Kita tungguin dulu. nslookup tkj.asalam.net. Oke, di sini ada masalah nih. Server can find tkj.asalam.net. Oke, kita coba buka. Nih ya. Nah, ini udah, sudah ada. Itu adalah firewall. Kita akan buka port di 53, ternyata sudah dibuka. Kita coba lagi nslookup tkj.asalam.net. Nah, kalau kayak gini biasanya ada kesalahan di DB-nya. DB-nya tadi ada kesalahan. Kita coba dulu masuk ke file yang pertama, yaitu name.conf.local. Oh iya, saya lupa. Mohon maaf. Setelah konfigurasinya selesai, itu jangan di nslookup dulu, tapi kita restart dulu. Jangan pakai service. System ctl restart bin 9. Kita ulang lagi. Setelah di restart baru kita nslookup tkj.asalam.net. Nah, ini sudah berhasil. Kalau seperti sudah berhasil. Kalau yang tadi masih ada tulisan server cannot find tkj.asalam.net, itu berarti belum di restart ya. Itu bisa juga karena ada kesalahan. Tapi karena tadi kita belum restart, jadi kita restart dulu, dan setelah di restart ini berhasil. Gitu ya, itu cara troubleshootingnya. Nanti kalau udah di restart masih nggak bisa juga, cek file-file yang tadi. Ada name.conf.local, ada dbase tkj, ada dbase 192, ada resolve.conf, ada name.conf.option, itu bisa dilihat-lihat ada yang salah atau tidak. Ikutin tadi aturan-aturannya, ikutin video apa menit-menit yang sebelumnya, kalian ulang lagi, lihat pengaturannya apa aja. Kalau perlu dicatat. Oke, setelah nslookup berhasil, kita coba pakai perintah dig. Terus domainnya apa? tkj.asalam.net. Nah, ini sudah berhasil. Oke, sampai sini sudah berhasil. Nanti kalian samain aja berhasil atau tidaknya, kalian samain. Kalau belum berhasil, videonya ditarik ke belakang menitnya, terus dilihat file-file mana sudah sesuai atau belum. Gitu ya. Oke, sampai sini sudah berhasil untuk setting DNS servernya. Ini kepakainya kapan, Pak? Gitu, DNS servernya. Ya, kepakainya itu kepake banget untuk pemanggilan web server nanti. Itu di pembahasan berikutnya. Jadi, ini akan berguna saat kita mengatur web server. Nah, ada yang perlu disesuaikan. Setelah kita membuat DNS server, ada yang perlu kita sesuaikan, yaitu adalah pengaturan di DHCP server. Kan kita sudah buat DHCP server ya sebelumnya. Jadi kita perlu rubah beberapa pengaturan di DHCP server. Yaitu DHCP, terus di sini apa? dhcpd.conf. Lupa ya, kalau lupa dilihat lagi video yang tentang DHCP. Nah, ini kita kebawahin, cari, masih ingat ya apa yang perlu dirubah. Nah, di sini di bagian ini kita lihat. Ini name servernya bener ya, 10.1. Nah, ini yang domain name-nya kita ganti. Mungkin di kalian berbeda. Ini kita hapus, kita ganti menjadi tkj.asalam.net sesuai dengan domain yang ada di domain name system yang sudah kita buat tadi.
DNS server yang sudah kita buat. Selebihnya sama, jadi kita bisa save aja langsung. Terus kita restart. DHCP servernya. Ini biar kenapa? Biar kliennya, yaitu host kita, ini laptop kita bisa memanggil tkjasalam.net ini. Kita coba buka CMD ya. Kita buka CMD. Kita ping tkjasalam.net. Nah, berhasil. Kita ngeping ke domain kita sendiri, ke server kita, yaitu 192.168.10.1 menggunakan domain tkjasalam.net ini. Ini sudah berhasil. Kalau masih RTO atau ada bukan ini, berarti belum berhasil. Nanti bisa dilihat lagi videonya, video yang menit-menit sebelumnya. Kalian cek. Oke, nanti akan kelihatan cara penggunaannya gimana saat kita sudah menginstal web server. Jadi untuk video yang kelima ini pembahasan untuk DNS server. Sebenarnya masih ada beberapa hal di DNS server yang bisa kita lakukan, tapi untuk langkah pertama ini ikuti aja video ini dulu sampai kalian berhasil membuat sebuah domain name server itu. Oke ya, bukan domain name server, tapi DNS server, domain name system server, DNS server, gitu ya. Itu aja video untuk pembahasan DNS. Nanti kalian bisa explore lagi. Kalau ada pertanyaan seperti biasa bisa tulis di kolom komentar atau bisa japri ke saya langsung, khusus untuk siswa-siswi TKJ SMK Salam. Buat dari teman-teman yang berada di sekolah lain boleh tinggalkan komentar, nanti insya Allah saya akan jawab jika memang ada yang perlu didiskusikan atau memang ada perlu saran dan kritik. Itu aja dari saya, terima kasih. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.